Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM J1A1201127. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari modul kuliah Dasar-Dasar Promosi Kesehatan. Materi yang saya akan bahas adalah materi bab 2 mengenai konsep dasar pendidikan kesehatan. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu definisi pendidikan kesehatan. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan merupakan upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Lalu, apa sih tujuan dari pendidikan kesehatan? Menurut batasan WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat, di mana sasaran utama pendidikan kesehatan di Indonesia sendiri adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga dalam kelompok tertentu, misalnya wanita. Dalam hal ini, misalnya ibu hamil, ibu menyusui, selain itu pemuda atau remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dibagi atas 3 bagian, yaitu berdasarkan aspek kesehatan, berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan, dan berdasarkan tingkat pelayanan. Ruang lingkup yang pertama, yaitu berdasarkan aspek kesehatan, dibagi menjadi 2. Yang pertama, aspek promotif, yaitu upaya pendidikan kesehatan agar orang yang sehat tetap sehat, di mana sasaran utamanya adalah kelompok orang sehat, di mana dalam suatu populasi biasanya terdiri dari 80 hingga 85%. Meskipun dalam keadaan sehat, perlu diberikan edukasi agar kesehatannya tetap terjaga dan terus meningkat. Yang kedua, aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3 upaya. Yang pertama, pencegahan tingkat primer, di mana sasaran pendidikannya adalah orang yang sehat tetapi memiliki resiko tinggi terkena suatu masalah kesehatan. Contohnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, perokok, penderita obesitas, dan penderita penyakit lainnya yang berbahaya. Tujuannya yaitu agar menghindarkan mereka tidak jatuh sakit. Yang kedua, pencegahan tingkat sekunder. Sasaran pendidikannya adalah penderita penyakit kronis, misalnya asma, demam berdarah, TBC. Tujuan pendidikannya adalah untuk memberikan penderita kemampuan mencegah penyakitnya untuk bertambah parah. Yang ketiga, pencegahan tingkat tersier, di mana sasaran pendidikannya adalah kelompok pasien atau orang yang baru sembuh. Ruang lingkup kedua yaitu berdasarkan sasaran dan tatanan atau tempat pelaksanaannya. Dalam suatu tatanan dalam masyarakat, edukasi diberikan kepada orang yang paling berpengaruh dalam tatanan tersebut. Misalnya, dalam tatanan keluarga, sasarannya adalah orang tua. Dalam tatanan sekolah, sasarannya adalah guru. Dalam tempat kerja, sasarannya adalah pemilik, pemimpin, atau seorang manajer. Yang ketiga, ruang lingkup yaitu berdasarkan tingkat pelayanan, di mana berdasarkan tingkat pelayanan ini dibedakan menjadi 5 dan berhubungan dengan ruang lingkup pertama, yaitu health promotion, di mana termasuk aspek promotif, yaitu sasarannya adalah orang sehat. Yang kedua, specific protection, di mana termasuk aspek pencegahan tingkat primer yang sasarannya adalah orang yang memiliki resiko tinggi. Dan yang ketiga, early diagnosis dan proactive treatment, di mana pencegahan tingkat sekunder dan sasarannya adalah penderita penyakit kronis. Serta yang keempat dan kelima adalah disability limitation dan rehabilitation, di mana keduanya ini termasuk pencegahan tingkat primer. Selanjutnya, bagian perencanaan program pendidikan kesehatan. Fungsi dari perencanaan program pendidikan kesehatan yakni menjamin teraturnya kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengembangkan kemampuan individu dan profesi pendidikan kesehatan. Bagian selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan. Langkah yang pertama yaitu menentukan prioritas pengajaran. Sebelum melakukan suatu proses pendidikan kesehatan, hendaknya kita menentukan terlebih dahulu aspek epidemiologi dan perilaku sasaran yang berhubungan dengan penyakitnya.
Tujuannya yaitu agar ada batasan antara perilaku yang akan diajarkan dan perilaku yang tidak perlu diajarkan. Yang kedua, menentukan identitas pelajaran. Dalam tahap ini, identitas pelajaran akan ditentukan. Pertama, area atau pesan pokok. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tempat. Dan yang keempat, mengidentifikasi waktu, hari, dan tanggal. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan tujuan dilakukannya pendidikan kesehatan. Dalam tahap ini akan ditentukan tujuan. Dalam hal ini dibagi menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang pertama, tujuan instruksional umum dibagi menjadi 3 domain menurut kemampuan, antara lain yang pertama, kemampuan kognitif mencakup tingkat kemampuan rendah dan tingkat kemampuan tinggi. Yang kedua, domain psikomotor, misalnya kemampuan meniru atau melakukan suatu gerak, merangkainya, dan selanjutnya mendemonstrasikannya. Yang ketiga yaitu domain efektif. Tujuan instruksional selanjutnya adalah tujuan instruksional khusus. Ini dibagi menjadi 4 unsur komponen. Yang pertama, audiens. Yang kedua, perilaku spesifik yang diharapkan sasaran setelah proses pendidikan diberikan. Yang ketiga, kondisi, syarat, atau keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan sasaran saat dites. Dan yang keempat, degree atau tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku tersebut. Langkah yang keempat yaitu menentukan isi dan materi, di mana syarat isi atau materi pendidikan kesehatan harus berorientasi pada tujuan khusus dan harus menunjang pencapaian tujuan khusus. Yang kelima, menentukan metode. Dalam penentuan metode harus sesuai dengan tujuan dan dapat mempercepat pencapaian tujuan dari dilakukannya pendidikan kesehatan. Yang keenam, alat dan sumber pelajaran. Dalam hal ini, alat bantu yang dapat memperlancar jalannya pendidikan kesehatan, sehingga materi dapat mudah dikuasai oleh sasaran. Langkah yang ketujuh adalah melakukan evaluasi. Evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan untuk mengecek atau mengontrol pencapaian tujuan. Biasanya evaluasi dilakukan dengan melakukan suatu pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan diadakannya pendidikan kesehatan. Nah, yang terakhir adalah hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Dalam konsep promosi kesehatan, pendidikan kesehatan merupakan faktor yang sangat penting. Karena pendidikan kesehatan mengacu pada setiap gabungan pengalaman belajar yang diperlukan untuk memudahkan penyesuaian perilaku secara sukarela yang memperbaiki kesehatan individu. Pendidikan kesehatan berusaha membantu individu mengontrol kesehatannya sendiri dan mempengaruhi serta memungkinkan dan menguatkan keputusan atau tindakan sesuai dengan nilai dan tujuan mereka sendiri. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulannya adalah peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan adalah proses belajar pada individu, kelompok, atau masyarakat dari yang tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dan dari tidak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan sendiri menjadi mampu, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.